ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkah di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Dan berfirman Allah di surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah ibadah yang paling besar dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Buya Haji Mahyildi Ansarullah, yang ikut membersamai kita malam hari ini dalam agenda pesantren virtual Yayasan Wakaf Arisalah, Badan Pengelola Wakaf Arisalah, dan untuk kita semua Bapak Ibu, orang tua, wali, keluarga besar perguruan Islam Arisalah yang dirahmati Allah. Yang kami hormati jajaran pimpinan Badan Pengelola Wakaf Yayasan Arisalah, Ustadz Firman beserta seluruh staf, Ustadz Rahimul Amin, para pengurus Yayasan Wakaf Arisalah, pimpinan perguruan, kepala sekolah, ustaz-ustazah, dan lebih khusus adalah Bapak Ibu, orang tua, wali dari siswa dan siswi yang kami cintai. Semoga semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga malam hari ini dengan izin Allah kita dapat bertemu secara virtual dalam pesantren virtual perdana malam hari ini. Mudah-mudahan agenda kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita masuk dalam kategori sebuah ibadah yang bernama tafaqquh fiddin. Senantiasa berupaya untuk memahami agama kita ini, mempelajari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sesungguhnya memahami agama kita ini kewajiban kita masing-masing. Yang semua kita harus menyediakan ruang waktu, menyediakan kesempatan dari umur kita ini untuk melakukan hal tersebut. Sebab kita sementara di dunia ini mengumpulkan sebanyak-banyaknya ibadah dan ketaatan kita kepada Allah sebagai tujuan dari keberadaan kita di muka bumi. Agar kelak
kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulia dan terhormat. Alhamdulillah, Badan Pengelola Wakaf Yayasan Wakaf Ar-Risalah memfasilitasi terlaksana agenda ini. Dahulu sebelum datangnya bencana COVID-19, kita cukup ada juga kajian rutin per 2 pekan di Masjid Madinatul Risalah untuk Bapak Ibu, orang tua, siswa dan siswi. Namun kemudian sejak COVID dan sampai hari ini kita belum lagi mengulang agenda seperti itu, dan alhamdulillah sekarang bisa kita awali secara virtual. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meniatkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah husnul bidayah, permulaan yang baik, sehingga nanti juga akan mengantarkan kepada kita husnul khatimah, akhir dan ending yang baik juga. Berbagai tema bisa kita kupas dan kita semua punya peluang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memahami agama kita ini sebaik-baiknya, dan tentu harapannya kemudian bertambahnya ilmu kita juga akan membawa kepada bertambahnya amal kita dan kemudian bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah membimbing kita semua untuk senantiasa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mencintai ajaran dan sunnah-sunnahnya, ikut serta berperan, berkontribusi, menyebarkan dakwah dan risalahnya. Dan semoga kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama beliau, bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka lah sebaik-baik teman insyaAllah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pembuka kajian pesantren virtual kita malam hari ini juga dalam momen peringatan Isra dan Mi'raj, kita diberi tema tentang salat, yaitunya salat sebagai kunci kebahagiaan hidup dan syarat utama kemenangan umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat menyatakan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini Allah turunkan kepada kita semuanya melalui nabinya, itu punya tujuan, punya target yang seringkali disebut oleh para ulama dengan istilah maqasid syariatil islamiyah. Tujuan-tujuan dari syariat Islam. Secara umum, secara global, secara garis besar, para ulama menyebutkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita, maksud dan tujuannya adalah tahqiqu masalihil ibad fil ajil wal ajil. Merealisasikan semaksimal mungkin kemaslahatan bagi setiap manusia, setiap hamba, baik di dunia ini yang dekat ataupun kelak di akhirat. Sekaligus menjauhkan berbagai kemudaratan yang mungkin menimpa kita di dunia ini dan di akhirat sejauh-jauhnya. Itulah secara umum, secara global tujuan disyariatkannya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pasti kalau kita memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan kita temukan bahwa seluruh perintah-perintah dan larangan itu ada kaitannya dengan kemaslahatan kita dan ada kaitannya dengan kemudaratan yang mungkin akan menimpa kita. Tidak ada satu kemaslahatan pun yang mungkin bisa kita raih kecuali di situ syariat akan hadir. Sebagaimana tidak ada kemudaratan pun yang mungkin akan menimpa kita, pasti syariat juga di sana akan mencegah kita. Jadi kalau kita baca
berbagai perintah Allah, misalnya kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh bayar zakat dan sebagainya, naik haji, disuruh berzikir, disuruh semua perintah-perintah Allah itu pasti di baliknya ada kemaslahatan untuk kita. Sebagaimana ketika kita dilarang oleh Allah, diharamkan memakan bangkai, diharamkan memakan darah, diharamkan minum tua, diharamkan riba, diharamkan berbagai hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, pastilah di balik yang Allah haramkan itu ada mudarat yang akan menimpa kita. Maka tentunya kemudian ketika seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah, dia akan memperoleh, dia akan meraih kemaslahatan di balik itu. Dan ketika dia menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia terhindar dari berbagai mudarat. Itulah secara umum maqasid syariatil Islamiyah. Tujuan-tujuan dari syariat Islam. Walaupun tentunya ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya, kita semata-mata mentaati Allah. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kita beriman dengan titah-titah Allah Subhanahu wa taala, semua yang datang darinya. Tapi juga kita yakin di balik seluruh itu, di balik ketaatan kita kepada Allah, dan di balik kita menjauhi larangan-larangannya, pastilah kita akan mendapatkan kemaslahatan baik dalam waktu singkat atau dekat di dunia ataupun yang nanti kita terima di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat hamba Allah yang mulia. Tentu itu juga berlaku dengan ibadah yang namanya sholat. Ibadah yang luar biasa yang menjadi satu-satunya ibadah yang Allah panggil langsung Rasulullah SAW menghadapnya untuk mendapatkan perintah sholat ini. Kita tahu ada rukun iman 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang sanggup. 5 rukun Islam. Kelima-limanya kecuali sholat atau 4-nya itu turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, itu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kecuali salat, Rasulullah datang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah wajib salat. Ini memang sangat spesial. Ini sangat luar biasa. Maka kita orang beriman juga harus mengistimewakan salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya. Adalah sebuah kemuliaan, adalah sebuah etika, adalah sebuah adab yang sangat tinggi bila seseorang memuliakan apa yang Allah muliakan dan juga menghinakan apa yang Allah hinakan. Ketika Allah memuliakan salat, menspesialkannya, mengistimewakannya, maka perilaku orang beriman juga kemudian mengistimewakan salat. Dan tentu wal'iyazubillah akan celaka juga orang-orang yang melecehkan apa yang Allah hormati, ya. Melecehkan apa yang Allah hormati, sebagaimana juga akan celaka orang-orang yang menghormati apa yang Allah hina, ya, memuliakan apa yang Allah rendahkan. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca tentang keutamaan salat, kemuliaan salat yang merupakan oleh-oleh paling utama dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Memang kemudian kita akan berkata dan membuat kesimpulan, betul, salat itu memang kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan merupakan syarat untuk kemenangan orang beriman, kemenangan umat. Baik kemenangan yang dekat di dunia ataupun kemenangan yang hakiki di akhirat kelak ketika kita sudah menginjak tanah surga. Pada kesempatan ini kita coba lihat beberapa dalil-dalil
baik dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk mengungkapkan betapa memang salat itu merupakan kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan keselamatan hidup kita di akhirat, kunci kemenangan kita secara individu ataupun kunci kemenangan umat secara kolektif. Yang pertama dari ayat yang kita bacakan di surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan tegakkanlah salat wahai Muhammad. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Para ulama tafsir di antaranya menjelaskan al-fahsya, perbuatan keji itu adalah dosa-dosa yang terkait dengan kemaluan. Dosa-dosa yang terkait dengan aurat. Ya, berarti dosa besar yang terkait aurat dan kemaluan ini adalah diantaranya berzina, homoseksual, lesbian. Masuklah ke sana di kelompok itu juga adalah hubungan yang tidak benar dengan lawan jenis atau sejenis dan sebagainya. Termasuklah dosa-dosa mengumbar aurat. Ini dosa-dosa fahsya. Sedangkan yang mungkar adalah dosa-dosa yang lain. Selain. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW dan kita berada bersama beliau di dalam perintah tersebut untuk menegakkan salat, apa yang kita peroleh dari salat bila kita tegakkan dengan benar? Apa yang akan kita raih apabila kita melaksanakan salat dengan baik? Kita akan dicegah, kita akan terhalang dari perbuatan keji, kita akan terhalang dari perbuatan mungkar. Ini adalah kebahagiaan. Ini adalah kebahagiaan hakiki. Lurus, penuh dengan kebaikan, terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa kemaluan, dosa-dosa yang lain. Itu adalah kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis fi nafsik wa taraddada ala qalbik atau kama qala Rasulullah SAW. Perbuatan baik itu adalah ketenangan. Ya. Perbuatan baik itulah tumakninah, ketenangan, kenyamanan. Tidak ada dada atau hati kita berdebar-debar, jantung kita rasa cemas, rasa khawatir. Karena perbuatan baik itu kata Rasulullah ada ketenangan. Sedangkan dosa itu adalah yang bikin dada kita berdebar-debar. Bikin perasaan kita tidak nyaman. Kan sholat dengan cegah perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa. Tentu akan muncul pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak juga orang sholat Pak Ustaz. Ya, tapi kemudian dia juga melakukan perbuatan dosa. Tentu di sana terkoreksi atau terevaluasi atau tentu seseorang yang masih terjatuh kepada perbuatan tersebut dia mesti koreksi, mengevaluasi kualitas sholatnya bisa jadi belum maksimal. Maka ini yang pertama yang menunjukkan bahwa ibadah sholat yang sangat luar biasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dari perbuatan keji, perbuatan dosa. Yang kedua, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Ada dua bentuk hadis, yang satu dalam bentuk berita atau cerita atau kabar dari Rasulullah, dan satu lagi adalah bentuk pertanyaan dari Rasulullah kepada para sahabat. Dalam hadis yang pertama Rasulullah mengatakan, "Masalus salawatil khams kamasali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan salat 5 waktu kata Rasulullah itu bagaikan sungai yang mengalir, airnya melimpah
ada di depan rumah kita masing-masing. Airnya penuh, nggak pernah kering, gitu. Mengalir bersih, jernih. Ala babi ahadik, di depan rumah kalian masing-masing, kata Rasulullah. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Ya, mandi dia di sungai yang bersih itu, yang mengalir tak pernah putus itu 5 kali sehari. Itu perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi siapa yang disiplin melaksanakan sholat dengan baik, ditegakkan, ditunaikan dengan sesuai rukun dan syaratnya, 5 kali sehari semalam. Kata Rasulullah, bagaikan orang mandi 5 kali sehari semalam di depan rumahnya di sungai yang jernih. Dalam redaksi hadis yang satu lagi, Rasulullah dalam bentuk bertanya kepada para sahabat, Ara'aitum law anna bibabi ahadikum nahrun. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian masing-masing ada sungai? Lalu kalian di situ mandi 5 kali sehari. Ayabqa min daranihi syai'? Masih tersisa nggak dosanya itu? 5 kali sehari semalam dia mandi situ. Masih tersisa nggak kotoran di tubuhnya? Tentu jawabannya sangat rasional. Nggak ada lagi kotoran. Bersih dia orang seperti itu. Maka sholat 5 waktu yang Allah syariatkan kepada kita akan membersihkan diri kita lahir dan batin. Dan pasti kalau kita mau sholat kita akan berwudu, ya. Kalau wudu sudah batal kita berwudu, itu sudah bersih ujung-ujung badan kita, muka, hidung, mulut, tangan, ya, kepala kita, kaki kita udah bersih. Kalau kebetulan sebelum sholat kita dalam keadaan junub, itu udah pasti mandi wajib, sehingga seluruh tubuh kita akan kita bersihkan secara lahir. Lalu kita kemudian melaksanakan sholat, maka terjadi pembersihan secara batin. Nah, kalau seseorang lahirnya, batinnya bersih, tidakkah itu hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, hidupnya akan nyaman? Ya, itulah kenyamanan, itulah kebahagiaan apabila kita hidup dalam keadaan bersih luar dan dalam. Ya. Dan adalah kesengsaraan, na'udzubillah, kesengsaraan dan sebuah yang kenestapaan kalau orang hidup, ya bisa jadi lahirnya bersih, necis, tapi ternyata batinnya penuh dosa dan maksiat, tidak juga. Atau mungkin dia batinnya bersih, tapi lahirnya tampilan luarnya juga kotor, tidak bagus, ya pasti juga tidak pada posisi hidup yang nyaman, hidup yang tenang. Maka salat 5 waktu diumpamakan oleh Rasulullah SAW menjadi pembersih kita luar dan dalam sehari semalam setiap hari seperti itu. Ya, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita syariat sekaligus menjadi penyebab, ya, kebaikan kita di dunia akhirat. Ada orang di agama lain sekali seminggu saja menyembah Allah. Ada juga agama lain sekali setahun saja menyembah Allah. Orang kalau di Jepang itu hanya pergi ke tempat peribadatannya sekali setahun, atau pas ketika dia akan akad nikah, atau satu lagi ketika dia mati. Nah, gimana lah kehidupan? Tak ada unsur-unsur rohaninya, tidak ada kaitannya dengan Sang Pencipta atau Khalik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini minimal derajatnya hasan, kita layak menggunakan hadis ini sebagai dalil dan pedoman, di mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang menjaga, merawat dan betul-betul mengawal sholatnya, itu orang-orang itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala cahaya, kemudian bukti kesolehan, kemudian keselamatan baginya hari kiamat, dan termasuk juga keselamatan di dunia. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan man hafadha 'alaiha. Di hadisnya cukup panjang. Rasulullah ketika itu sedang berbicara tentang sholat. Maka Rasulullah katakan man hafadha 'alaiha ka'anat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Orang yang menjaga sholat ini berarti dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan maksimal, ya, diusahakan tepat waktu, rukun dan syaratnya terlaksana, dilaksanakan berjamaah, hadir hati dan khusyuk melaksanakannya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, ya, lahu nur, kanat lahu nuran. Bagi dia ada cahaya. Ya, orang kalau punya cahaya, tentu dia terang. Kemana dia berjalan nampak, ya.
terhindar dari kegelapan, dan kegelapan itu adalah kesesatan. Burhan, ya, diberi bukti keimanan, bukti kebenaran. Kalau dia bingung memikirkan atau menghadapi sebuah situasi, Allah beri petunjuk, Ya, Allah beri, ya, semacam arahan-arahan sehingga dia tidak terjatuh kepada keburukan dan kesalahan. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia diberi keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga solat ini, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Orang yang tidak melihara solatnya, abai dengan solatnya, ya terlambat setiap hari, tidak berjamaah, kemudian mungkin tidak khusyuk, cepat-cepat ingin selesai. Intinya tidak dijaga, tidak dirawat. Gimana kita kalau menjaga sesuatu yang berharga di rumah kita, di keluarga kita. Kita punya mobil bagus, kita rawat, kita servis, kita lap, kita mandikan. Kita punya sesuatu yang berharga di rumah, kita amankan. Ya, salat lebih kurang seperti itu. Nah, siapa yang tidak menjaganya, tidak mengindahkannya, tidak membaguskannya, tentu kata Rasulullah, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya petunjuk, tidak ada baginya keselamatan. Tentu kehidupannya ini akan sengsara. Ya, akan sengsara. Tidak punya cahaya, tidak punya petunjuk, nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Mudah saja terjerembab, ya, terjatuh kepada kesalahan, dosa, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang tidak punya cahaya, tidak punya petunjuk, dan tidak punya keselamatan. Bahkan, na'udzubillah, Rasulullah katakan di ujung hadis, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Bahkan nanti di hari kiamat, na'udzubillah, kata Rasulullah, dia nanti akan bergabung bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini pentolan-pentolan orang kafir. Orang-orang yang nggak menjaga sholat, dia akan nanti nasibnya tragis bersama pentolan-pentolan orang-orang kafir yang kekal abadi di dalam neraka Allah SWT. Jadi betul, sholat ini luar biasa, adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, kunci kemenangan umat semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat akan membuat kita jadi mulia. Salat akan membuat kita jadi terhormat, salat akan membuat derajat kita naik. Ini berdasarkan banyak hadis, ya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa salat itu menaikkan derajat, menyebabkan seseorang akan mulia, terhormat, walaupun tidak punya jabatan. Bila dia salat dengan baik dan benar, dia otomatis saja diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan, dihormati, dimuliakan. Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya. Ada yang dalam hadis kepada salah seorang sahabat yang biasa menolong beliau atau melayani beliau kalau salat malam, ada dalam riwayat lain langsung sampaikan kepada salah seorang sahabat. Rasulullah mengatakan, "Alaika bikasrati sujud." Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Ya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu sujud saja, illa rafa'akallahu biha darajatan. Satu saja sujud engkau lakukan, kata Rasulullah. Dengan itu Allah angkat kamu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah. Langsung kemudian Allah hapuskan darimu satu dosa. Setiap kali kita sujud, artinya setiap kali kita sholat, ya, termasuk juga di dalam sholat itu kita akan ada beberapa kali sujud. Satu rakaat ada 2 kali sujud. 2 rakaat ada 4 kali sujud. 4 rakaat akan ada 8 kali sujud. Kalau kebetulan baca pula ada ayat-ayat sujud di dalam bacaan kita, maka kita tambah lagi sujud. Belum lagi kita sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah. Berulang-ulangnya kita sholat, menambah sholat sunat, itu semua akan menyebabkan kita terhormat, menyebabkan kita mulia, derajat kita di sisi Allah ditinggikan. Karenanya, jangan kita kemudian merasa tak butuh dengan menambah sholat. Jangan ada yang merasa sholat wajib sajalah, ya, sholat sunat ntar dulu. Na'udzubillah. Ingat Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalih
as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ya. Fa in saluhat saluha sairu jasadih. Kalau salatnya bagus, salatnya beres, ya, salat wajibnya maksudnya, maka semua amalannya kemudian ikut beres, ikut aman. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau rusak salatnya, ya rusaklah seluruh amalan yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau salat wajib kita ada yang kurang maksimal, ya, mungkin kurang khusyuk, ya, kurang rapi, tapi kita kerjakan salat wajib kita. Tapi ada kurang-kurangnya. Maka Allah akan menyeru kepada malaikat, "Unzuru li abdi hallahu min tatawwu'." Ya. Coba lihat, cek, kata Allah. Hamba saya ini punya salat sunat enggak? Maka disempurnakanlah kekurangan salat wajibnya tadi, kekurang sempurna salat wajibnya, kekurang khusyukannya, itu dengan salat-salat sunat. Maka kita sangat butuh dengan salat-salat sunat. Itu akan mengangkat derajat kita, sekaligus juga membuat, ya, kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan salat wajib kita terselamatkan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Tapi ingat Bapak Ibu, para ulama ini menjelaskan, ya, ini hanya berlaku untuk salat wajib yang kurang sempurna. Bisa ditambah, bisa ditempel, ya, istilahnya bisa ditukuk, bahasa kita orang Minang, ya, dengan ibadah atau dengan salat sunat. Nanti begitu juga puasa wajib yang kita laksanakan, kalau kurang sempurna ditambal dengan puasa sunat. Tapi tidak berlaku kalau sholat itu tidak dikerjakan. Sholat yang bolong tidak bisa diganti dengan sholat sunat. Itu perlu kita garis bawahi. Sholat yang tidak kita kerjakan tidak selesai dengan tahlil, membaca yasin kalau kita sudah wafat, ya. Dengan infak, dengan sedekah tidak bisa ditutupi. Ya, jelas hadisnya bahwa sholat wajib kita yang kita kerjakan tapi kurang sempurna, maka nanti itu akan ditambal, akan diperintahkan oleh Allah para malaikat untuk mencek, ya, salat-salat sunat kita, dengan itulah kemudian disempurnakan. Karena jangan sampai kita berani-berani dengan sengaja meninggalkan salat. Bila terlanjur terlupa, kapan teringat segera kita mengulanginya. Selanjutnya, setelah meninggikan derajat, salat juga membuat kita senantiasa dalam doa-doa malaikat. Banyak gangguan, ya, banyak permasalahan. Namanya juga kita di dunia. Nanti di akhirat, di dalam surga nggak ada lagi masalah. Banyak problematika yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, hidup bertetangga, bermasyarakat, di tempat kita kerja dan sebagainya. Banyak permasalahan. Tapi bila kita menjaga sholat kita, kita akan dibantu oleh Allah dengan para malaikatnya. Karena di antara tujuan Allah menciptakan malaikat adalah membantu dan melayani kita manusia. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. Hadis juga cukup panjang. Di dalam rangkaian hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Para malaikat berselawat, ya. Para malaikat berselawat kepada kita selama kita masih di tempat sholat kita. Ya. Di mana kita sholat itu, malaikat masih terus berselawat untuk kita. Kemudian, apa kata malaikat selama kita masih duduk di majelis kita sholat itu? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kasihi dia, sayangi dia, ya Allah. Ya Allah, terima taubatnya. Malam yu'zi fihi, malam yuhdis fihi. Selama dia tidak menyakiti orang lain, selama dia tidak berhadas atau batal wudunya. Jadi kalau kita pergi sholat, ya, sholat 5 waktu, sholat di masjid, kemudian
Jangan cepat-cepat pergi. Rasa-rasanya nggak betah aja di masjid, nggak betah saja di tempat sholat. Duduklah sejenak, berzikir. Jangan mudah kita batalkan wudhu kita. Agar selama kita masih duduk di majelis itu, kita masih sholat, doa-doa malaikat terus melindungi kita. Doa-doa malaikat terus melingkupi kita. Kita dimintakan oleh malaikat ampunan. Kita dimintakan oleh malaikat kasih sayang Allah. Kita dimintakan oleh malaikat diterima taubat kita. Wah, ini luar biasa. Bukankah ini kebahagiaan? Bukankah ini kemenangan kita? Bukankah ini yang akan kita raih, yang akan kita cita-citakan, yang kita berebut semua untuk mengejarnya? Maka mari juga kita berbetah-betah sejenak setelah sholat, duduk dulu. Jangan langsung habis sholat sudah buka HP, ya, nggak sabar sepertinya segera ingin bersambung dengan dunia, nggak betah bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kurang nyaman di rumahnya. Jangan sampai seperti itu. Karena sesungguhnya ya kita tengah mengumpulkan doa-doa malaikat sebanyak-banyaknya. Malaikat itu Bapak Ibu adalah makhluk Allah yang tak pernah berdosa. Nah, kalau kita berdoa, kita masih banyak dosa kita. Tapi kalau malaikat yang mendoakan, oh, itu luar biasa. Tentu doa yang tak pernah berdosa akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat Nabi SAW yang dia ayahnya juga sahabat. Ini ayah dan anak adalah sahabat, berada dalam rumah. Rasulullah ngetok pintu rumahnya, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia di dalam mendengar salam Nabi, tapi dijawabnya pelan-pelan. Sehingga Nabi mengulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai 3 kali. Si ayah ini ya menjawabnya dengan halus, nggak kedengaran. Tapi itu sebenarnya modus. Apa modusnya? Dia ingin didoakan oleh Nabi berulang-ulang. Karena salam itu doa. Nah, kemudian Nabi SAW karena udah 3 kali balik lagi, nggak jadi bertamu. Lalu sahabat ini keluar dan mengejar. Ya Rasulullah, saya tadi menjawab tapi tidak dengan keras. Saya lakukan itu untuk apa? Saya ingin engkau doakan berulang-ulang. Begitulah para sahabat ya bikin modus agar dapat doa dari Rasulullah SAW. Nah, kira-kira tentu kita perlu terus banyak modus agar didoakan oleh para malaikat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya di dalam surat Al-Mu'minun, jelas-jelas ayat 1, ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kemenangan bagi orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menang, sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Yang dalam salatnya memang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan karena patuh kepada Allah, semata-mata ingin mentaatinya, semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia segan dengan seseorang, takut dengan aturan di kantor dan sebagainya. Itulah makna dari tunduk, itulah makna dari khusyuk ya. Salatnya dilakukan dengan tenang, dilakukan karena kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menang kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sukses. Maka tentu kita juga akan berusaha untuk menghadirkan ketundukan, kekhusyukan dalam salat agar kemudian kita mendapatkan janji Allah kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ternyata dalam salat itu ada kebahagiaan. Dalam salat itu hati kita menjadi tenang atau hati kita mengalami istirahat atau rehat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dalam Sunan dan Musnadnya, Rasulullah mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Ya. Allah jadikan kesenangan hatiku, kesejukan pandanganku dalam salat. Ya Rasulullah itu senang hatinya kalau salat. Tenang ya, pandang gurat kebahagiaan ya, gestur ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan karena sholat. Jadi kalau ada susah sedikit Rasulullah sholat ya. Kalau lagi letih-letih dengan para sahabat, Rasulullah perintahkan Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Hai Bilal, berdirilah. Istirahat rehatkan kami dengan sholat. Lalu Bilal mereka sholat. Kita dengan sholat itu jadi rehat ya. Kalau kita letih, kita kurang segar badan kita, ambil wudu,
ya, ambil duduk kita lalu sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat mutlak atau sholat sunat wudhu. Dengan sholat itu rehat kita. Bahkan Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau, sunnah beliau, kalau pulang dari musafir, dari luar kota, atau pulang dari jihad, idza qadima Rasulullah SAW fi safarin, ya, apabila pulang dari sebuah perjalanan, maka Rasulullah datang masuk dulu ke masjid, tidak langsung ke rumahnya, dia sajdatain atau shalla raka'atain. Dia salat dulu 2 rakaat, salat dulu 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat. Jadi itu sunnah Rasulullah, pulang dari safar beliau biasanya mampir ke masjid dulu, lalu salat 2 rakaat, maka hilanglah keletihan dari perjalanan tadi. Terasa nyaman, terasa tubuh ini kembali bisa bugar dan bisa beraktivitas kembali. Tidak perlu pula panjang-panjang beristirahat 2 hari, 3 hari, 4 hari. Karena sholat itu membuat hati beliau, dan kita harusnya orang beriman juga seperti itu, menjadi nyaman, menjadi rehat. Nah itu semua Bapak Ibu, banyak sekali keutamaan kelebihan sholat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kita terhalang dari perbuatan dosa-dosa yang itu pasti akan membuat hati kita tidak nyaman. Diri kita bersih lahir dan batin, kita diberi cahaya, diberi petunjuk, diberi penjaga, penyelamat. Kita dihormati oleh Allah, dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Kita selalu terlingkup oleh doa-doa para malaikat. Kita akan mendapatkan kemenangan, hati tenang. Kira-kira kebahagiaan apa lagi? Dan dahulu para pejuang-pejuang Islam pergi berperang, pergi berjihad, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, mereka mengharapkan kemenangan-kemenangannya dengan sholat. Sholat malam, sholat sunat. Mereka menghadirkan penyebab kemenangan itu dengan pembersihan diri mereka. Di malam hari ada yang sibuk sholat, qiyam, kemudian tilawah, berzikir, dan mereka menjauhkan peluang-peluang kalau mereka berbuat dosa, karena gara-gara dosa kitalah kemenangan tertunda. Gara-gara dosa kitalah mungkin musuh kita menjadi lebih kuat dari kita. Karena kalau kita dengan musuh-musuh atau orang-orang yang membenci Allah sama dalam dosa, pastilah kita kalah dalam sumber daya, kita kalah dalam alat-alat tempur dan peperangan. Itu barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah secara sedikit bagaimana ternyata sholat yang Allah syariatkan kepada kita dengan cara yang istimewa, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita memperingatinya tidak saja di bulan Rajab, kita peringati tiap hari 5 waktu dengan cara sholat dengan baik. Itulah yang akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan kemenangan hakiki kita di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga kita jadikan orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan lalu mengikuti apa yang baik-baik saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafar, jazakallah khair atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Sebelumnya kita informasikan kepada kita semua, Bapak Ibu hadirin, absensi sudah dikirim panitia melalui kolom chat, dan silakan kepada kita untuk mengisi link Google Form yang sudah disediakan. Selanjutnya tanya jawab interaktif bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Silakan raise hand, kemudian nanti akan kita persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Dan jangan lupa nanti saat bertanya, nanti untuk mengaktifkan kamera dan mic-nya. Kemudian juga ketika nanti bertanya, silakan sebutkan namanya, kemudian juga nama anaknya beserta kelas. Dan setelah sesi tanya jawab interaktif ini, nanti Ustadz Irsyad Syafar kita mintakan memberikan 5 pertanyaan, karena 5 pertanyaan nantinya akan mendapatkan door prize yang dipersembahkan oleh Bank Nagari Syariah Padang. Nah, ini kita mintakan, kita tunggu pertanyaan untuk akan dijawab nantinya oleh Bapak Ibu peserta hadirin. Nah, selanjutnya silakan, ini sudah ada yang bertanya ya.
Saya mulai dari atas dulu. Nanti jangan lupa untuk diaktifkan kameranya, mic-nya juga. Kemudian sebutkan nama dan nama anaknya. Pertama ada PP Khalisa 7. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedikit saya tanyakan mengenai sholat jamaah. Yang saya tahu kan jamak itu diwaktukan kalau mengingat waktu, jarak gitu ya. Kalau sekarang kan dengan jarak yang jauh bisa menempuh dengan waktu yang singkat. Contohnya begini, kita dari Jakarta ke sini berangkat jam 8 pagi, nyampe di sini sebelum zuhur. Apakah kita tetap melakukan jamak zuhur atau bagaimana? Soal yang pernah saya alami di lingkungan kita, katanya dia menjamakkan sholat karena dalam perjalanannya lebih dari 80 kilo. Gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dari atas ya. Ada Bapak Alpa Edison, SPD MM. Ya, silakan Bapak diaktifkan kameranya dan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Alpa Edison seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Kalau anak udah tamat nih Pak, orang tua dari Antikah, dan sering juga bersama Ustadz. Cuma ingin mempertajam lagi nih. Terima kasih Pak Edison. Iya, antara makmum dengan imam, Ustadz. Ini di sisi Allah, apakah pahala, apakah derajat, sejauh mana bedanya ini dalam pelaksanaan sholat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang kita persilakan itu ada Bapak Yusran Rusmaladi. Silakan Bapak aktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusran, ayah dari Sifatul Qalbi, kelas 12. Zoom gimana? Mati ya? Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar sholatnya khusyuk, Ustaz, kiat-kiatnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sudah 3 pertanyaan sudah didapatkan. Ini kita mintakan kepada Ustadz Irsyad Syafar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada Ustadz, silakan Ustadz. Silakan Ustaz. Ya Ustaz Fahmi, soal nomor 2 tadi terputus pertanyaan dari Pak Edison, apa makmum dengan
Imam dan makmum mana yang lebih baik dari segi pahala? Imam yang bagaimana tadi itu? Antara makmum dengan imam, Mana yang lebih baik? mana yang lebih baik Ya. dari segi pahala, Ustaz? Mana yang lebih mulia antara makmum dan imam ya? Baik, kita coba jawab dulu yang tercatat oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pertama tadi dari salah seorang orang tua yang bertanya terkait menjamak ya. Ya, menjamak salat itu adalah kemudahan atau hadiah dari Allah bagi kita hamba-Nya bila kita dalam keadaan musafir. Ya, dan itu ilatnya atau alasan menjamaknya itu adalah mutlak safar ya, mutlak semata-mata karena ada safar, bukan karena Rasulullah kalau naik onta itu saja ya, tidak ada jalan raya, nggak ada haltenya, itu mudahnya kalau naik turun berhenti, nggak langsung tayamum dengan padang, tapi ternyata dengan mudahnya berhenti ya. Jadi kalau kita bepergian naik pesawat, jarak itu bisa ditempuh dengan cepat. Maaf terputus, sudah tersambung lagi? Tidak bisa dengar? Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, sudah masuk ya, Ustaz Fahmi? Sudah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua, mana yang lebih mulia, imam daripada makmum? Ya, jelas imam lebih mulia daripada makmum. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, doa orang beriman itu adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Maka imam tentu lebih mulia daripada makmum. Karena syarat jadi imam itu harus yang paling paham Al-Quran di antara yang hadir. Kalau dalam Al-Quran mereka sama, dalam hadis siapa yang paling baik begitu. Siapa yang lebih duluan masuk Islam, berarti siapa yang lebih senior umurnya. Tentu kita berharap dan bercita-cita lebih mutlak dari Pak kiat-kiat salat khusyuk. Tadi kan kita jelaskan sebenarnya dengan hati yang hadir, hati yang tunduk kepada Allah dengan salat yang kita lakukan. Apa yang kita baca, kita sadari dengan penuh sadar. Gerak-gerik yang kita lakukan bukan gerak-gerik otomatis, tapi memang kita sadar ketika ruku, ketika sujud, ada tumakninahnya. Tanda orang yang sadar dan melakukan gerak-geriknya, apa yang ada di sekitarnya dia juga mengetahui. Contohnya Rasulullah kalau pernah sholat beliau menggendong bayi, ketika akan rukuk dan sujud bayinya diletakkan, berarti gerak-geriknya dikerjakan dengan penuh kesadaran. Bukan sholat khusyuk itu hati mengingat Allah, kemudian lidah menyebut bacaan, lalu mata dipejamkan. Ini tidak ditemukan riwayat seperti ini. Maka apa kiat untuk kita khusyuk? Tentunya akan semakin khusyuk kalau apa yang kita baca kita pahami, atau apa yang kita baca kita sadari. Seringkali ulama menyarankan kalau kita sholat itu bacalah ayat-ayat yang
tidak terlalu sering kita baca. Karena kalau yang sering kita hafal itu otomatis saja dia di luar kepala atau di luar kesadaran. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat yang agak sedikit panjang, jelas kita sadar membacanya, berpikir untuk membacanya. Dan begitu juga gerak-gerik yang kita lakukan penuh dengan kesadaran, kekhusyukan. Kemudian jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu, baik berupa suara, ya, ada ribut di sekitar kita, ada suara apalah yang mengganggu, nyanyian televisi dan sebagainya. Atau gangguan yang berupa aroma, makanya kita disunahkan bersiwak sebelum sholat, gosok gigi, baju yang rapi, bersih. Ya. Kalau ada habis memakan sesuatu yang aromanya mengganggu, maka kita harus selesaikan dahulu aroma tersebut. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang memakan bawang putih atau bawang yang tidak dimasak, siapa yang memakan dari bagian tanaman ini jangan dekati masjid kami. Ya. Jangan datang dulu sholat berjamaah karena aromanya mengganggu. Jadi itu diantara yang membuat sholat kita khusyuk. Semakin kita berinteraksi dengan apa yang kita baca dan kita gerak-gerikkan dalam sholat itu, itulah sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Bapak Ibu, Ustaz kami tanggapan singkat terkait apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu tadi. Silakan. Baik Ustadz, ini juga masuk pertanyaan melalui kolom komentar. Ada 3 pertanyaan. Ini yang pertama, Ustadz, apa hukumnya kalau kita sholat rajin ngaji, rajin sedekah, sedekahnya juga rajin, tapi sesama saudara, anak, tetangga dan tetangga berbuat yang menyakiti hati mereka. Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, gimana hukumnya dalam sholat berjamaah kita satu saf dengan anak-anak yang masih suka ketawa-ketawa dalam sholatnya, dan dalam satu saf ada juga yang makmum kurang normal. Nah, ini pertanyaan nih, apa nih? Kemudian juga, apakah sikap sabar menjadi indikator diterimanya sholat mengingat beberapa ayat Allah sandingkan kita sabar dengan sholat? Nah, ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Nah, silakan kita persilakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi ada kaitannya dengan poin pertama yang kita sampaikan. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang kesannya sholat rajin, bersedekah rajin, ternyata dia menyakiti juga orang lain begitu ya. Ya, berarti pertama kemungkinan sholatnya belum mempengaruhi akhlak dan karakternya. Berarti sholatnya perlu terus ditingkatkan. Bukan berarti kita berkesimpulan, kalau gitu nggak usah aja sholat. Jangan. Ya, sholatnya terus perbaiki dan interaksi sosialnya harus perbaiki. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Kata Rasulullah 3 kali diulang-ulangnya. Dan sambil bersumpah. Siapa? Man lam ya'manu jaruhu bawa'iquh. Orang yang tidak aman tetangganya dari keburukan dia. Jadi sering terganggu tetangganya. Nah, tersakiti orang lain. Berarti belum sempurna imannya. Dia harus tingkatkan dirinya. Nah, jadi mari kita koreksi diri kita. Bahwa semakin kita baik salat kita, harusnya kemudian juga baik juga hubungan sosial kita dengan orang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian pertanyaan kedua, apa namanya tadi, salat memang kalau yang seperti ini harus segera ditepikan atau dikondisikan, ya. Maka para ulama menyuruh kita membawa anak-anak sholat bersama kita adalah yang mumayyiz, ya, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang kemudian dia bisa tenang sholat bersama kita, ya, anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun. Tapi dia kalau akan lari-lari, sebaiknya tidak diletakkan di tengah saf, ya. Ya, kalaupun dia sedang ada datang di hadapan kita melewati saf-saf,
Kalau kita sholat berjamaah itu tidak akan mengganggu jamaah kita. Tapi sebaiknya kita menghindari keberadaan mereka di dalam saf yang kemudian dia akan pindah-pindah. Karena itu tentu akan mengurangi kesempurnaan ya. Dia tidak membatalkan, mengurangi kesempurnaan sholat kita. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, maaf diulangi, Ustaz Fahmi. Iya, Ustaz. Apakah sikap sabar menjadi indikator diterimanya sholat? Mengingat beberapa ayat Allah sandingkan kita sabar dengan sholat, Ustaz. Ya mungkin bisa begitu. Kan di surat Al-Baqarah Allah SWT memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah menggunakan salat dan menggunakan kesabaran. Jadi ista'inu bis-salah, minta tolong menggunakan salat. Dan bis-sabr, minta tolong menggunakan sabar. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan, musibah, cara minta tolongnya dua. Minta tolong kepada Allah dengan salat, berarti kita salat, berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Lalu kita minta tolong kepada Allah dengan bersabar. Ya, karena tidak otomatis kan Allah turunkan bantuannya, tidak otomatis langsung Allah ringankan. Maka kita menghadapi kesusahan itu dengan kesabaran. Jadi cara minta tolong kepada Allah itu dengan salat dan dengan cara sabar. Bisa saja dikaitkan bahwa orang semakin bagus salatnya, maka tingkat kesabarannya akan lebih baik. Bisa, sebab orang yang beriman, ya, orang yang beriman semakin naik imannya karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena ibadahnya naik imannya. Imannya bila bertambah, maka kemudian kesabarannya juga akan bertambah. Karena hatinya semakin lebih tenang. Artinya semakin lebih terkendali. Orang kalau imannya turun, maka emosionalnya juga mulai tak terkendali. Nah, berarti dia juga akan kurang kesabarannya. Ya, kurang kesabarannya. Jadi lebih kurang itu bisa digabungkan. Sebagaimana juga dia masing-masing adalah alat atau cara atau metode kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Ustaz Fahmi. Baik Ustaz, untuk sebenarnya banyak nih Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar, tapi bagusnya nggak dihabisin semua agar nanti setiap kajian virtualnya ya, Bapak Ibu hadir betul, terus. nah, itu juga akan yang ada sudah kajian-kajian kita banyak sekali diisi oleh para ustadz kita. Mungkin nanti ada fikih salat, kita mau Ramadan akan ada fikih salat. Iya Ustaz. Seperti yang disampaikan, menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Isya tadi, memang Bapak Ibu semuanya, untuk yang jika masih ada pertanyaan, dan ini sudah kita rekap semuanya, nanti jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, panitia akan membuat WAG khusus dengan kelas-kelas pesantren virtual. Nah, nanti jadi untuk terus ikuti pesantren virtual ini sampai akhir. Jadi semua pertanyaan yang ada di room chat yang sampai nanti akhir acara akan dijawab di WAG tersebut. Ini Ustadz ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, Ustadz ini selanjutnya kita masuk ke sesi ya, ada door prize nih Ustadz ya. Nah, jadi kita mintakan ini Ustadz bertanya. Kalau tadi kita yang bertanya, gitu, jamaah bertanya. Nah, kita Ustadz bertanya, ini silakan Ustadz memberikan satu pertanyaan, nanti dijawab langsung, nanti kita pilih nanti secara apa, yang resen, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz. Nah, ada 5 pertanyaan, kemudian disebutkan, bagi yang nanti yang menjawab, silakan sebutkan namanya, kemudian juga nama anaknya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan pertama, silakan Ustadz. Siap, ya. Langsung pertanyaan pertama Bapak Ibu ya, tadi yang dari awal mendengar tentu sudah saya kira mengetahui ya. Pertama, tadi di awal kita hantarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya itu ada maqasidnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Secara ringkas nih boleh dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Apa kira-kira maksud dari syariat Islam itu? Tujuan dari Allah turunkan syariat, ada perintah, ada larangan. Apa kira-kira tujuannya? Silakan. Masih mute, Ustaz Fahmi, masih mute. Baik Ustadz. Bapak Muhammad Amir, silakan diaktifkan kamera dan diaktifkan mic-nya juga, menyebutkan nama dan juga beserta nama anaknya untuk menjawab pertanyaan Ustadz.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak saya Ahmad Hadi Yasin, Nairobi, kelas 10, Ustaz. Kelas 10 ya, insyaallah. Ya, IPA Nairobi. Jadi maqasidus syariah daripada salat adalah tentunya untuk kebaikan kita. Allah tidak menyuruh kecuali suruhan itu akan membuat kita baik, atau Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali larangan itu kalau kita langgar akan memudaratkan kita. Sebaiknya Allah tidak menyuruh kecuali suruhan itu akan membuat manfaat kepada kita, seperti zina tadi dan juga minum khamr. Kenapa Allah larang? Karena tentu kalau kita mabuk, bagaimana kita akan mengirim murid kita ke salah gitu ya? Iya. Itu jazakallahu khair. Mumtaz Pak Muhammad Amir. Bagus sekali. Ya. Dicatat panitia Pak Muhammad Amir dapat rewardnya. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, nama anaknya Bapak? Nama anaknya siapa Bapak? Ahmad Hadi Yasin. Ahmad Hadi Yasin Nairobi. Jadi nanti yang nerima hadiah kayak anaknya nih ya. Kelas berapa Ustaz? Nairobi 10. Nairobi kelas 10 Ustaz. Kelas 10. Oke. Sudah dicatat? Jangan lupa diisi apanya ya Bapak, Google Form-nya, absensinya. Nanti dia nanti akan dihubungi juga melalui Bapak atau anaknya nantinya. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya nih Ustaz, pertanyaan kedua. Ini hadiah door prize ini dipersembahkan oleh Bank Nagari Syariah Padang. Pertanyaan kedua Ustaz. Silakan, baik. Siap-siap Bapak Ibu ya. Ini yang paling duluan menjawab nanti. Dengan apakah Rasulullah ilustrasikan salat 5 waktu? Dalam hadisnya, salat 5 waktu itu diilustrasikan dengan apa? Salat 5 waktu diilustrasikan dengan apa? Baik, sudah tunjuk tangan. Ya. Siapa itu? Ibu Tartila, silakan Ibu. Diaktifkan videonya dan juga mic-nya Ibu. Oke. Masih mute. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Ustaz? Dengar, Ibu. Dengar. Iya. Nama Tartila, nama Anas Safiyah, sama Nafla kelas 9 kelas 7 SMP. Ulang namanya. Umpamakan sholat 5 waktu itu dengan adanya sebuah sungai di depan rumah yang kita di situ mandi dalam sehari itu 5 kali. Apa yang akan kita rasakan? Tentu kita akan bersih. Maaf, saya baru terlempar ini. Oh iya, mungkin bisa diulangi kembali Ibu jawabannya sama nama dan nama anaknya, agar Ustadz Isyad bisa mendengarkan juga. Silakan diulangi kembali Ibu, mulai dari nama dan nama anaknya. Gimana panitia? Ya, diganti. Panitia tahu dengar jawaban Ibu tadi kira-kira benar nggak? Karena anak nggak dengar. Ya, diilustrasikan dengan yang mandi 5 kali sehari. Gimana? Ada pertanyaan? Diganti. Siapa? Jawabannya ya betul tadi Ibu ya. Silakan diganti. Oke, dilanjut yang ketiga lagi ya. Berarti gimana Ustadz? Apakah udah? Ya. Tadi udah dijawab. Mohon panitia didengar semua jawabannya. Dicocokkan kalau saya terputus biar bisa menyimak. Baik Ustadz. Berarti dilanjut aja pertanyaan ketiga Ustadz. Tadi ilustrasinya sama dengan mandi di sungai ya. Ilustrasinya sholat 5 waktu.
Baik, pertanyaan ketiga. Ya. Tadi ada di antara manfaat salat bagi orang yang menjaga salat itu dengan baik. Ada 3 yang Allah berikan balasannya. Siapa yang menjaga salat itu dengan baik, dia akan dapatkan 3 itu. Kalau nggak dia jaga, dia nggak dapatkan 3 itu. Saya minta 2 saja di antara yang 3 itu. Di antara yang 3, balasan bagi orang yang salat dan menjaganya dengan baik. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ibu Desvita itu silakan. Ibu Desvita, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan orang-orang yang betul mengawal sholat akan memperoleh cahaya. Sehingga ada cahaya yang tampak di wajahnya. Cahaya yang kedua? Yang kedua, bukti kebenaran. Semua permasalahan yang dihadapinya, Allah akan menuntun akan kebenaran dan jalan yang benar. Iya, terima kasih Bu Desvita. Betul ya, cahaya. Baik Ibu. Cahaya dan kebenaran dan keselamatan. Yang ketiga keselamatan. Betul ya. Ibu Desvita jawabannya udah betul. Ibu bisa disebutkan nama Ibu, Ibu Desvita, kemudian nama anaknya Ibu? Nama anaknya dan kelas berapa Bu Desvita? Zahara. Halo. Iya Bu. Ya. Mufidah Azahara. Mufidah Azahara kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 MA ya. Mufidah Azahara kelas 1 IPS. IPS. Sudah Ustaz? Ya. Selalu dicatat panitia ya. Sudah dicatat Ustaz? Oke, sudah. Mufidah Azahara kelas 1 IPS. 1 Madrasah Alia Putri ya. Ya. Baik. Pertanyaan yang keempat. Baik, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ustaz. Ya. Tadi juga kita sampaikan bahwa keunggulan keistimewaan sholat itu bila kita masih bertahan dalam majelis tempat kita sholat atau di masjid kita, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Ya, ada 3 pula yang diminta oleh malaikat kepada Allah untuk kita. 2 saja kita minta ini. 2 hal yang didoakan oleh malaikat untuk kita. Silakan tuh, udah ada yang tunjuk tangan. Yes, silakan. Pak Afrizal. Bapak Afrizal, silakan Bapak. Silakan Pak Afrizal, orang tuanya Hanina. Silakan di-unmute. Pak Afrizal silakan. Nah, ya. Mic-nya dihidupkan. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dari penjelasan Ustaz tadi dapat kita ambil pemahamannya adalah yang pertama, jika kita sholat di masjid, jangan cepat-cepat untuk meninggalkan tempat, diamlah sejenak untuk berzikir, karena selama kita masih berada di tempat duduk itu, malaikat akan berdoa untuk kita kepada Allah SWT. Setidaknya adalah malaikat itu meminta ampun kan kita kepada Allah SWT atas dosa yang kita lakukan. Ya, yang kedua, Allah malaikat juga memintakan agar kita diberi kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Mungkin betul gitu, Pak Afrizal. Masya Allah. Status mumtaz. Siapa namanya? Nama anaknya siapa Pak Afrizal? Hanina. Hanina Afifatul Mufidah kelas 9 Ustaz. Kelas 9 SMP Putri berarti. Dan kami dari Karalangun Jambi Ustaz. Masya Allah. Ini ngantar hadiah ke Jambi biar anak ngantarin ke ada ongkosnya. Masya Allah. Selamat. Baik Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima. Ya, nanti. Lanjut Ustaz. Pertanyaan kelima ya. Apa pertanyaan kelima nih? Baik.
Apa di antara sunnah Rasulullah SAW kalau beliau melaksanakan safar atau bepergian yang tadi kita sampaikan? Apa di antara sunnah Rasulullah SAW bila beliau melakukan safar? Ibu Yanti Marlina. Ya, silakan Ibu. Saya langsung melihat yang paling duluan handnya muncul, berarti dia paling kiri ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi saat beliau safar adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum beliau menuju rumahnya, memasuki rumahnya. Ketika? Di masjid. Oh, ya. Sholat sunat 2 rakaat di masjid sebelum beliau menuju rumahnya. Oh ya, terima kasih. Betul ya Bu Yanti, ketika sampai kembali dari perjalanan sebelum ke rumah, Rasulullah membiasakan salat sunat 2 rakaat. Ya, terima kasih. Anaknya nama siapa dan kelas berapa Bu Yanti? Anaknya ada 2, Ustadz. Kelas 2 MA, 1 kelas 2 SMP, 1. Khairun Nisa Alifia yang di kelas 2 MA. Jurusan? Khairumil Insani Dwivia di 8 Sanaa SMP. Yang kelas 2 Aliyah kelas apa Ibu? Granada. Granada. Khairun Nisa Alifia. Khairun Nisa Granada. Mau dicatat panitia. Khairun Nisa Alifia. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Sekalian juga ya, sama-sama Ustaz. Sekalian juga. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Ibu semua. Jadi pertanyaan tadi sudah ada 5 pertanyaan, 5 sudah mendapatkan hadiah, yaitu Bapak Muhammad Amir, kemudian Ibu Tartila, kemudian ada Ibu Deswita, Bapak Frizal, Yanti Marlina. Hadiah ini dipersembahkan oleh Bank Nagari Syariah Padang, dan juga untuk Bapak Ibu nanti silakan mengisi link Google Form yang sudah kita sediakan, nanti akan dihubungi oleh panitia. Itu ya Bapak Ibu ya semuanya. Nah Ustadz, karena sudah masuk ini sesi pertanyaan oleh Ustadz, kita sekali lagi jazakallah khair Ustadz atas materinya di malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu semua, kita selanjutnya, agenda selanjutnya kita mintakan ini kepada Ustadz Raimul Amin, Wakil Ketua BPW Risalah, untuk menyampaikan beberapa informasi Ustadz. Kepada Ustadz Raimul Amin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz kita dan guru kita Ustaz Haji Irsyad Syafar, LC MED, Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh peserta pesantren virtual Ar-Risalah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah akhirnya acara telah kita lalui dengan baik, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan ilmu dan mau'izah yang luar biasa dari Ustaz kita, Ustaz Irsyad, jazahullahu khairal jaza, dan juga telah kita lakukan beberapa diskusi dan tanya jawab. Harapan kita mudah-mudahan forum tadhkirah, forum majelis zikir kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sebagai informasi dan pengumuman dari kami selaku yang diamanahi menyelenggarakan pesantren virtual Ar-Risalah ini, bahwasanya pada malam hari ini di samping melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, memang kita manfaatkan untuk melaunching atau meresmikan pembukaan pesantren virtual Ar-Risalah ini. Dan ke depan insya Allah seperti yang telah kami sampaikan di informasi ke WA Bapak-bapak dan Ibu-ibu wali murid khususnya, kita akan lakukan dan lanjutkan kegiatan ini secara berkala. Insya Allah pertemuan berikutnya akan diadakan pada tanggal 3 Maret. Namun untuk tercapainya tujuan kita supaya lebih efektif, bisa mencapai Bapak-bapak dan Ibu wali murid, dan mengoptimalkan media ini untuk belajar, untuk talabul ilmi, menggali ilmu-ilmu agama, dan meningkatkan wawasan dan pemahaman keislaman, maka kami sengaja bagi sesi itu per
perangkatan kelas. Jadi nanti akan kami undang di sesi Zoom virtual pesantren virtual Ar-Risalah berikutnya adalah untuk semua wali murid dari kelas 3 Madrasah Aliyah Pak. Ya, mohon admin di slide yang paling terakhir ditampilkan. Ya, seperti yang kita lihat, insya Allah di tanggal 3 Maret nanti kita akan undang seluruh wali murid kelas 3 Madrasah Aliyah Putra. Tentunya jumlahnya lebih sedikit sehingga lebih memungkinkan kita untuk melakukan diskusi interaktif sehingga tujuan kita menyelenggarakan acara ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian juga seperti yang telah kami sampaikan juga, dalam acara ini kami menghadirkan narasumber baik dari kalangan ustadz-ustadz dari internal Ar-Risalah yang profilnya sudah seperti yang kami bagikan kepada Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, guru-guru kita di Ar-Risalah ini sebagian besar adalah lulusan Timur Tengah yang memang kompeten di bidangnya, yang bisa menjawab insya Allah segala macam pertanyaan Bapak dan Ibu nanti ketika mengikuti sesi Zoom. Dan begitu juga kami akan selingi nanti setiap 1 kali dalam sebulan, kita akan lakukan Zoom gabungan seperti ini, di mana kami akan hadirkan insya Allah pembicara dari level nasional. Kita akan hadirkan pakar-pakar di bidangnya, apakah itu yang berhubungan dengan parenting, yang berhubungan dengan bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga tentang wawasan yang berhubungan dengan wakaf, dan begitu juga yang berhubungan dengan warisan, dan tentunya hal-hal lain yang sangat dibutuhkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu wali murid. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali nanti di tanggal 3 Maret yang akan datang, khusus untuk Bapak dan Ibu wali murid kelas 3 Aliyah Putra. Namun demikian, bisa kami sampaikan juga bahwasanya meskipun kami khususkan untuk kelas 3 Madrasah Aliyah Putra apa, namun jika ada yang Bapak, Ibu, dan masyarakat umum yang memiliki waktu untuk hadir, kami tidak membatasi. Silakan hadir, tapi mungkin nanti kami akan lakukan monitoring khusus untuk Bapak, Ibu, para wali murid. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami sampaikan kembali, dimohon untuk kepada para pemenang untuk menulis nomor HP di Google Form yang telah disampaikan oleh admin untuk dihubungkan. Demikian, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Nanti sebelum kita tutup, kita mohonkan kepada guru kita Ustadz Irsyad Safar untuk membacakan doa untuk kita bersama. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Irsyad Safar. Kepada Ustadz dipersilakan. Mari kita beristighfar sebelum berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sesi doa tadi adalah sesi terakhir kita. Maka dengan berakhirnya sesi ini, berakhir pula acara kita pada kegiatan launching pesantren virtual Arisalah kali ini. Buah naneh, buah ceri, dicampur gula, lama rasanya. Cukup sekian pertemuan kini, sampai bertemu di agenda pesantren virtual berikutnya. Mari kita tutup agenda kita dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makan karipiak di tepi sawah, karipiaknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit semuanya, Ustaz-Ustaz semuanya, Bapak Ibu. Apa direkap chat ini, Ustaz? Rukun Islam kelima, naik haji bagi yang mampu. Kita
kita kapan naik hajinya Umi? Kan bagi yang mampu, Dek. Kalau sekarang Umi sama Abi belum mampu. Kalau belum mampu haji kan bisa umroh